Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rukmana dari HSA semester 5 dengan nomor NIM 1908202046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu? Ya, bahwasannya dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam suatu sistem pajak dan dalam pembelanjaan dalam konsep makro yang disebut dengan government expenditure. Tujuan kebijakan fiskal sendiri, perekonomian sekunder, adalah tercapainya kesejahteraan yang dihidupkan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara atau yang sering kita kenal dengan APBN. Selanjutnya mengenai posisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang berperan sangat penting dalam sistem Islam bila dibanding dengan kebijakan moneter. Adanya larangan riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat yang menyitrakan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Dari berbagai macam instrumen pajak yang diterapkan atas individu atau jizyah dan pajak khusus muslim, tanah raj dan ushur atau bea cukai atas barang impor dari suatu negara yang mengenakan bea cukai terhadap pedagang kaum muslim, sehingga tidak membiarkan beban ekonomi yang diberatkan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal, salah satunya yaitu jizwa yang merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal, yaitu unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat, ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan, perimbangan, dan penempatan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Sebagaimana kewajiban di dalam jizwah, yaitu adanya zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islam yang sangat luar biasa potensinya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adanya katbah atau petugas untuk mencatat. Terus adanya para wajib zakat disebut dengan hasbah. Selanjutnya ada petugas untuk menasir, menghitung zakat yang disebut dengan jubah. Selanjutnya ada petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakir kanazana untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Hanya ada 2 tugas yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk menghimpun, memelihara harta zakat, dan tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat, ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besaran atau tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut, tidak ada lagi pembagian pemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah telah dibagi menjadi 2 kategori,
Yang pertama, pendapatan dari aset pemerintah secara umum, yaitu berupa investasi pemerintah yang dikelola pemerintah untuk masyarakat. Yang kedua, adanya pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya, yaitu sarana-sarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Seandainya pungutan pajak tersebut diperolehkan dalam Islam, maka kaidahnya harus berdasarkan kaidah yaitu adalah dan kaidah darulah, yaitu pungutan tersebut berlaku untuk orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan, dan pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lainnya. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dalam memandu kebijakan berencana pemerintah, kebijakan atau berencana pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah untuk menghindari masyaqah atau kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembelaan mudarat individu. Dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian pengorbanan dalam skala umum. Adapun kaidah al-ghirmu bil gunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa ingin mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, yang ingin untung harus siap menanggung kerugian. Adapun kaidah mala yatimu al wajibu ala bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal wajib ditegakkan dan tanpa diujung oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Maka dapat disimpulkan, kebijakan fiskal tidak hanya menaruh perhatian pada pendapat dan pembelaan negara, tetapi juga pilihan bagi instrumen kebijakan perpajakan dan pola pembelajaran negara. Cara pembedaan dalam menaikkan dan membelanjakan anggaran memiliki dampak ekonomi yang berbeda. Al-Quran dan As-Sunnah memiliki panduan-panduan pokok dalam kebijakan fiskal. Islam tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali. Adapun israf atau berlebih-lebihan dilarang secara keras baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Larangan ini berlaku baik untuk individu maupun negara. Kebijakan fiskal harus mampu memenuhi sarana dasar sebuah tatanan sosial ekonomi Islami, yaitu terpenuhi kesejahteraan material maupun spiritual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.